Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan, nama aku Hayudia Cahyani. Aku berasal dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di video kali ini aku bakal memberikan informasi mengenai kristal. Nah, apa aja sih yang bakalan diperoleh dari video ini? Langsung saja kita simak videonya. Teman-teman pernah nggak sih melihat sejenis mahkota seperti ini? Nah, mahkota ini merupakan mahkota milik Napoleon III dari Prancis, yang mana merupakan hadiah dari seorang pangeran Jerman kepada istri keduanya yang dijual dengan harga mengejutkan sebesar 12,7 juta US dollar. Salah satu bahan pembuat mahkota tersebut adalah kristal emerald. Nah, dari situ pernah nggak sih kepikiran apa sih sebenarnya kristal itu? Apakah kristal hanya melekat pada sebuah perhiasan seperti kalung, gelang, bahkan anting? Nah, untuk menjelaskan apa sih sebenarnya kristal itu, mari kita lanjutkan videonya. Ron Lifshitz dalam penelitiannya yang berjudul What is a Crystal membuat definisi bahwa a crystal is a solid that has long range positional order, yang artinya adalah kristal merupakan suatu padatan yang memiliki posisi jarak yang sama. Lalu, menurut Suud dan Humphrey, mendefinisikan kristal sebagai susunan yang padat dari atom-atom yang tersusun dalam pola yang berulang atau periodik dalam ruang 3 dimensi. Jadi kesimpulannya adalah kristal merupakan susunan yang padat dari atom-atom yang tersusun dalam pola yang berulang atau periodik dalam ruang 3 dimensi dengan jarak yang sama. Dari pengertian tersebut, sudah jelas bahwa kristal bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan perhiasan, namun kristal juga berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh kristal adalah NaCl. NaCl biasa kita kenal sebagai garam dapur, merupakan salah satu contoh kristal. Sebelum berspekulasi mengenai kok bisa sih NaCl atau garam dapur merupakan salah satu contoh kristal, nah berikut ini akan dijelaskan video beserta gambar yang merupakan susunan kristal NaCl. Pada gambar tersebut, komposisi strukturnya adalah susunan padat, yaitu antara unsur Na+ dan Cl-. Pola susunannya berulang dengan jarak yang sama dalam ruang 3 dimensi. Dilihat dari struktur tersebut yang berbentuk kubus, yang mana merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi, lalu jarak antar susunan atomnya, yaitu unsur Na dan Cl tersusun secara berulang, maksudnya tidak hanya terdiri dari satu Na dan satu Cl, lalu jarak antar unsur adalah sama, maka dari itu garam dapur atau NaCl merupakan salah satu contoh kristal. Tapi, apakah kalian pernah melihat bahwa ada garam yang berwarna putih bersih dan ada garam yang berwarna agak keruh seperti gambar di atas? Nah, bisa dilihat kan perbedaannya. Apa sih yang menyebabkan garam ada yang berwarna putih bersih dan ada yang berwarna agak keruh? Apakah ada hubungannya dengan kekristalan sebuah garam? Nah, untuk penjelasannya langsung aja kita lihat. Jadi ternyata ada hubungannya loh, kenapa kristal ada yang berwarna putih bersih dan ada yang berwarna agak keruh dengan kekristalannya. Suatu kristal memiliki kecacatan atau yang disebut sebagai defek kristal. Kecacatan pada NaCl merupakan jenis kecacatan impurities, yaitu kecacatan pada suatu kristal di mana susunan ion dalam kristal dimasuki oleh suatu ion atom asing. Sebagai suatu kumpulan senyawa kimia yang bagian utamanya adalah natrium klorida atau NaCl dengan zat-zat pengotor terdiri dari MgCl2, MgSO4, dan CaSO4 serta zat-zat lain. Zat pengotor yang masuk pada suatu kristal garam tidak hanya memberikan warna yang lebih keruh dan mempengaruhi kemurnian suatu kristal, tetapi juga mempengaruhi rasa dari garam seperti pengotor magnesium yang terdapat dalam bentuk larutan induk, sehingga melekat di bagian luar kristal NaCl. Garam MgCl2, MgSO4 tidak dikehendaki dalam garam karena selain sifatnya higroskopis, rasanya pun juga pahit. Maka dari itu, pengotor-pengotor tersebut tidak hanya menyumbangkan warna yang berbeda, akan tetapi juga menyumbangkan rasa dan kemurnian pada suatu garam. Ion asing yang masuk dalam susunan kristal garam dapat berupa ion Ca2+ atau Mg2+, tapi bisa juga ion-ion yang lain. Nah, bagaimana sih kok bisa
Ion-ion asing tersebut main nyelonong masuk aja ke dalam susunan kristal. Nah, gimana ya? Kita simak penjelasannya. Awalnya, susunan kristal garam atau NaCl adalah seperti gambar berikut. Lalu, ion asing masuk dalam kristal NaCl dan menggantikan salah satu ion penyusun NaCl. Sebagai contoh adalah kristal Mg2+ yang masuk ke dalam kristal dan menggantikan tempat Na+. Karena Mg bermuatan 2+ atau magnesium bermuatan 2+, maka otomatis kristal menjadi bermuatan positif. Maka dari itu, Na+ yang lain juga meninggalkan susunan kristal agar kristal bermuatan netral. Seperti gambar berikut ini. Jawabannya tentu saja hal itu bisa. Nah, menurut Journal of Scientific and Applied Chemistry, memurnikan NaCl yang mengalami kecacatan impurities adalah dengan metode rekristalisasi garam NaCl dengan penambahan Na2CO3, NaOH, dan polyaluminium klorida untuk penghilangan pengotor CO2+ dan Mg2+. Menurut Journal of Pharmacy and Science, pemurnian garam juga dengan metode rekristalisasi dengan penambahan natrium hidroksida, natrium karbonat, dan barium klorida untuk mengurangi ion polutan seperti Ca12, Mg2+, dan SO42-. Jadi kesimpulannya adalah kristal merupakan susunan padat dari atom-atom yang tersusun secara berulang dan periodik dalam ruang 3 dimensi dengan jarak yang sama. Contoh kristal dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan kita adalah NaCl atau garam dapur. Kristal mempunyai suatu kecacatan atau defek kristal. Salah satunya adalah cacat impurities, yaitu suatu kecacatan di mana kristal, yaitu susunan ionnya, dimasuki oleh ion asing. Salah satu cara memurnikan kristal garam adalah dengan metode rekristalisasi, yaitu menghilangkan zat-zat pengotor seperti Ca2+, Mg2+, dan SO42-. Jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai kristal. Mungkin dari video tadi teman-teman bisa lebih mengenal dan lebih mengetahui apa sih kristal itu, contoh kristal dalam kehidupan sehari-hari, lalu tentang kecacatan kristal atau defek kristal yang mungkin sebelumnya kita nggak terpikirkan apakah ada kecacatan di suatu kristal. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat-lihat video yang lain untuk lebih memahami dan lebih mengetahui tentang kristal yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kesalahan informasi yang saya dapatkan. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa di like. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.